Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, materi kita hari ini adalah pewarisan sifat. Sudah siap mau belajar? Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah ya. Oke, kira-kira sifat apakah bisa diwariskan? Ternyata bukan hanya harta yang bisa diwariskan, tapi sifat juga diwariskan. Nah, sifat kayak apa nih yang diwariskan? Apakah sifat pekerja keras, jujur, pantang menyerah, atau apa nih ya? Nah, oke, teman-teman, kira-kira kamu miripnya sama siapa ya? Secara fisik, kamu lebih mirip ibu atau ayahmu nih? Nah, teman-teman, sifat dalam kategori ini adalah ciri fisik, yaitu warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, apakah mancung atau pesek, misalkan bentuk mata, atau apakah bentuk matanya besar, sipit, warna matanya bagaimana, bentuk wajahnya seperti apa, dan ciri fisik lainnya ini diwariskan dari orang tua melalui materi genetik. Nah, apa ya kira-kira materi genetiknya? Oke, jadi materi genetik yaitu adalah molekul yang berperan dalam materi genetik, disebut juga asam nukleat. Nah, asam nukleatnya ada dua nih, yaitu DNA dan RNA. Jadi yang berperan dalam materi genetik atau pewarisan sifat adalah DNA dan RNA ya. DNA ini adalah deoksiribonukleat asid, sementara RNA adalah ribonukleat asid. Nah, kemudian kalau teman-teman pasti sering dengar nih yang namanya gen. Oke, apakah itu gen? Nah, gen ini adalah unit di DNA yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Nah, jadi gen ini bagian dari DNA ya. Kemudian ada lagi yang namanya kromosom. Oke, ini juga mungkin pernah dengar ya. Apa itu kromosom? Kromosom ini adalah struktur seperti pita di DNA. Jadi susunan dari DNA yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Nah, kayak apa sih ya DNA, gen, dan kromosom? Jadi ini adalah DNA. Jadi DNA itu bentuknya double helix seperti ini ya. Kemudian yang ini seperti X ini adalah kromosom. Nah, di dalam DNA ini ada yang namanya gen. Tuh. Jadi misalkan gen warna kulit kamu atau gen bentuk rambut, keritingkah, luruskah. Nah, adanya di sini nih. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut ke pewarisan sifat, kita kenalan dulu ya sama istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Oke, jadi ada yang namanya parental atau lambangnya adalah P. Ini dari kata bahasa Inggris, jadi kan parent. Jadi parental ini adalah induk atau orang tua. Nah, kalau ada yang namanya orang tua, pasti ada yang namanya anaknya ya. Nah, anaknya ini disebut filial. Jadi filial adalah keturunan dari hasil persilangan orang tua. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau ini ada parental, tuh P, dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian parental satu lagi dengan jenis kelamin perempuan. Nah, kemudian disilangkan, maka akan dihasilkan keturunan pertama. Nah, yang disebut dengan F1. Jadi, keturunan pertama disebutnya F1. Itu berbeda dengan anak pertama, anak kedua, beda ya. Jadi, yang namanya keturunan pertama, ya ini adalah, misalkan, bagian dari keturunan pertama, kalau ayah dan ibu kamu, maka keturunan pertama dari ayah dan ibu kamu adalah kamu, kakak kamu, adik kamu, dan sebagainya. Tuh, jadi saudara-saudara kamu. Nah, ketika F1 disilangkan dengan F1 yang lain, gitu ya, misalkan, maka ini akan dihasilkan F2 atau disebutnya keturunan kedua.
Tuh, jadi kalau kita ibaratkan ya, ini misalkan kakek dan nenek, ini ayah dan ibu, nah maka ini adalah cucu-cucunya. Jadi ini keturunan pertama, F1, ini keturunan kedua, disebutnya F2. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya fenotip. Nah, fenotip ini apanya solatip ya? Nah, ternyata berbeda. Oke, jadi fenotip ini adalah sifat yang dapat teramati. Contohnya, misalkan kamu melihat mawar warnanya merah, maka merah ini adalah sifat bagian dari fenotip. Kemudian rambut keriting, nah si keriting ini adalah fenotip. Mata sipit, sipitnya adalah fenotip. Apel manis, manisnya adalah fenotip. Jadi sifatnya ya. Oke, kalau mawar, rambut ini kan namanya subjeknya. Nah, sifat yang menyatakan si subjek itu disebutnya fenotip. Oke. Sementara genotip ini adalah sifat dasar yang tidak tampak. Nah, ini dilambangkan dengan sepasang atau lebih lambang huruf, di mana satu huruf mewakili satu sifat genotip. Contohnya misalkan M besar, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, untuk genotip, karena ini lambang huruf, kamu harus membaca juga huruf besar dan kecilnya. Jadi misalnya ini nggak boleh dibaca MM, tuh AA, BB. Nah, harus diberi keterangan huruf besar atau kecilnya. Jadi ini M besar, ini A besar, A kecil, ini B kecil, B kecil. Itu ya. Nah, ini contohnya misalkan fenotipnya tadi mawar, ada warna merah, warna putih. Nah, warna-warna dalam mawar ini disebutnya sifat fenotip. Atau kalau di manusia misalkan rambutnya pirang, matanya besar, wajahnya bulat, hidungnya pesek gitu ya. Kemudian kulitnya putih, nah itu juga bagian dari fenotip atau sifat yang dapat teramati secara kasat mata gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada yang disebut dengan dominan. Oke, jadi dominan adalah sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam suatu persilangan. Tuh ya, jadi karena saking dominannya, dia menutupi sifat yang lain. Nah, ini dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian, lawannya dominan, ada yang namanya resesif. Nah, resesif ini adalah sifat yang ditutupi oleh sifat yang lain. Jadi, kalau yang menutupi namanya dominan, yang ditutupi namanya resesif. Sehingga terlihat tidak tampak pada keturunannya. Nah, ini dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh misalkan di dominan, karena dilambangkan dengan huruf besar, maka kita tulis nih M besar, M besar. Nah, M besar ini menandakan adalah bunga warna merah. Ya, jadi pada bunga warna merah itu lebih dominan, maka ditulisnya dalam huruf M besar, M besar. Ketentuannya dari mana sih ini bikin hurufnya M gitu ya? Kenapa nggak A? Nah, sebenarnya secara gampangnya atau mudah kita ambil dari huruf depan sifat. Kan ini sifatnya merah. Huruf depannya adalah M. Maka ya udah, karena dia dominan kita tulis M besar, M besar. Itu ya. Nah, kalau nggak mau huruf M, boleh nggak huruf yang lain? Boleh-boleh aja, misalkan bunga warna merah, kamu mau kasih huruf A, ya udah berarti A besar, A besar. Yang penting konsisten, kalau dominan, dia dinyatakan dominan, maka dia harus huruf besar. Sementara kalau resesif, misalkan, kalau warna merah dominan, berarti otomatis warna putih adalah yang resesifnya. Itu ya, yang kalah gitu ya, yang tidak tampak. Maka dia ditulis M kecil nih, dilambangkan dengan huruf kecil ya, bunga warna putih. Nah, kenapa enggak warna putih ini dia kan hurufnya P, kenapa di sini nggak P kecil? Nah, kenapa? Karena ini menandakan bahwa merah dengan putih ini adalah sifat yang berlawanan atau sepasang ya. Jadi kalau dia harus mengikuti, si resesif ini harus mengikuti huruf yang sama dengan dominannya. Jadi kalau misalkan kamu di sini pakai merah adalah M besar, maka otomatis warna putih yang resesifnya harus dipakai M kecil.
Kalau di sini kamu pakai B besar, maka warna putih di sini harus pakai B kecil, B kecil. Tuh, jadi hurufnya harus sama, cuma huruf kecil atau besarnya aja. Oke. Kita lanjut. Oke. Berikutnya ada istilah namanya intermediate. Nah, intermediate ini sifat suatu gen yang berbeda dari induknya. Tuh, jadi dia nggak sama dengan induknya, tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi. Artinya tidak ada yang dominan maupun resesif. Nah, ini dilambangkan dengan sepasang huruf, di mana huruf depannya yang besar dan huruf belakangnya yang kecil. Contohnya nanti kita bahas ya. Nah, istilah berikutnya adalah alel. Apa ya alel? Alel ini adalah anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Oke, jadi misalkan contoh intermediate. Nah, kan di sini ditulis dilambangkan dengan huruf besar depannya, huruf belakangnya kecil. Jadi M besar, M kecil. Tapi warnanya tadi kita masih mengacu pada contoh yang sama ya. Jadi kalau M besar itu merah, M kecil putih. Nah, ini tidak mengikuti sifat dominan, tapi juga tidak resesif. Jadi apa dong? Nah, ini adalah penggabungan. Jadi merah, kalau kamu eksperimen, warna merah kamu campur putih, kira-kira warnanya jadi apa? Betul, jadi warnanya pink gitu ya, warna merah muda. Maka, karena dia tidak mengikuti induknya, alias dia pencampuran, warnanya jadi berbeda. Tidak sama dengan yang dominan, tidak sama juga dengan yang resesif, tapi percampuran keduanya. Maka warnanya merah muda. Oke. Itu ya. Jadi kalau dominannya merah, maka M besar. Kalau resesifnya putih, berarti M kecil. Kemudian kalau dia intermediate, maka merah muda, M besar, M kecil. Oke, sementara alel misalkan. Alel kan tadi anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Maka misalkan alel dari bulu halus, yaitu H besar, jadi artinya di sini bulu halus dominan ya. Jadi kebanyakan rata-rata sifat dalam kategori sifat yang unggul atau yang baik-baik gitu ya, yang unggul itu merupakan sifat yang dominan. Oke. Jadi alel dari H besar yaitu bulu halus adalah H kecil yaitu bulu kasar. Atau kebalikannya, alelnya H kecil si bulu kasar adalah H besar si bulu halus. Jadi pasangan gen yang sama. Kayak tadi berarti alelnya merah M besar adalah si M kecil yaitu putih. Alelnya tinggi T besar adalah rendah yaitu T kecil. Terus apalagi misalkan alelnya manis M besar, manis kan berarti huruf M, berarti M besar. Nah, adalah asam yaitu M kecil. Nah, kayak gitu ya, itu namanya alel. Dan intermediate. Oke, kita lanjut, masih ada istilah berikutnya. Nah, istilah berikutnya ada yang namanya homozigot. Oke, homo itu dari arti kata sama, maka homozigot artinya sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama. Tadi kan kita udah tahu tuh apa itu alel ya. Nah, ini gennya sama, artinya sama dominan atau sama resesif. Contohnya, M besar, jadi dia harus kembar gitu ya ibaratnya. M kecil, A kecil, B besar. Berarti namanya homozigot. Jadi kalau udah huruf besar juga, kecil juga. Nah, lawannya si homozigot namanya heterozigot. Ini adalah sepasang alel yang terdiri atas gen yang berbeda. Jadi gabungan dari dominan sama resesif nih, ya. Itu penjelasan yang intermediate tadi. Nah, contohnya M besar, M kecil. Jadi gabungan dia, M besar, M kecil. Kemudian A besar, A kecil. Selanjutnya, ada yang namanya monohibrid. Nah, mono ini dari arti kata satu. Nah, hibrid ini artinya adalah peristiwa persilangan. Jadi monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Kan mono satu ya. Nah, kemudian kalau sifat yang berbedanya ada dua, berarti namanya dihibrid. Persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Contoh misalkan si monohibrid. Ada bunga mawar, semuanya sama gitu ya. Nah, tapi yang membedakan hanya warna bunganya. Yang satu bunganya warna merah, satu lagi warna putih. Nah, itu sifatnya berbeda.
Kemudian kalau di hibrid misalkan, kamu punya pohon mangga, tetangga kamu punya pohon mangga juga, tuh ya, jenisnya sama, harum manis misalkan. Nah, tapi ada dua sifat yang berbeda antara pohon mangga kamu dengan tetangga kamu. Pohon mangga kamu misalkan manis, tapi manis, kemudian buahnya kecil, ukurannya kecil. Sementara tetangga kamu, buahnya ukurannya besar yang dihasilkan, tapi rasanya asam. Nah, berarti ini ada dua sifat yang berbeda, yaitu sifat tentang ukuran buah, besar atau kecil, dan tentang rasa, manis atau asamnya. Kayak gitu ya. Nah, ada lagi nggak berikutnya? Ada, namanya trihibrid. Jadi kalau trihibrid berarti 3 sifat berbeda, polyhibrid berarti banyak sifat berbeda. Tapi untuk di SMP kita belajarnya baru persilangan, monohibrid, dan dihibrid ya. Oke? Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke hukum Mendel. Tahu nggak teman-teman, Mendel ini bisa disebut sebagai bapak genetika ya, karena dia yang menemukan pertama kali nih tentang warisan sifat. Jadi Mendel menguji coba kacang air cheese. Nanti teman-teman coba dicari tahu kenapa sih yang diuji coba kacang air cheese, nggak kacang yang lain, kacang kedelai, kacang hijau, atau yang lain. Nah, kenapa kacang air cheese? Ini ada alasannya loh. Oke, tapi kita langsung ke isi hukum Mendel ya. Jadi ada dua hukum Mendel. Hukum satu Mendel disebut hukum segregasi. Nah, pada pembentukan gamet, waktu di sistem reproduksi manusia kita udah belajar tentang gamet ya. Jadi gamet adalah sel kelamin. Nah, pada pembentukan gamet ini terjadi segregasi. Segregasi itu artinya pemisahan. Nah, pemisahan alel, tadi kan teman-teman tahu alel itu sepasang gen ya. Nah, udah sepasang nih dia, dipisahkannya secara bebas. Nah, pada hukum satu ini berlaku untuk persilangan monohibrid. Sementara hukum 2 Mendel disebut juga hukum penggabungan bebas. Ketika pembentukan gamet, nah alelnya akan mengadakan kombinasi, jadi melakukan kombinasi secara bebas. Tuh ya. Nah, ini berlaku untuk persilangan dihibrid. Jadi kalau ini segregasi, yang pemisahan, yang ini penggabungan. Yang ini monohibrid, yang ini dihibrid. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke pewarisan sifat atau persilangan monohibrid dan dihibrid. Oke, tapi nanti di part berikutnya ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sukses itu perlu aksi. Jadi lakukan tindakan nyata yang disebut usaha. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.